Halo, salam SDA. Oke, berjumpa lagi bersama saya Anu Harya. Ya, minggu lalu kita telah membahas tentang afirmasi cinta ya. Nah, di minggu ini pembahasan kita terakhir untuk menentukan pasangan ideal. Nah, tahu bagaimana? Yang terakhir ini adalah menggunakan logika. Oke, sebelum kita masuk intro dulu ya. Oke, di Renungan Cinta. Oke, baiklah. Bagaimana sih cara menggunakan logika? Nah, itu pertanyaannya ya. Nah, karena kan untuk menentukan pasangan ideal itu kan kita harus menggunakan logika ya. Nah, jadi nggak sembarangan ya. Dan tahapan untuk menentukan pasangan ideal itu adalah gunakan logika. Yang terakhir ya, yang kelima ya. Nah, dari awal kita sudah memasang niat, ya kan? Niatnya kenapa? Terus kita menentukan kriteria. Terus kita evaluasi diri, ya kan? Yang ketiga, yang keempat itu adalah afirmasi, ya kan? Sudah kita bahas minggu lalu, dan sekarang itu adalah gunakan logika. Nah, bagaimana sih cara menggunakan logika? Nah, setelah kita sudah menentukan kriteria dan kita sudah ketemu nih, ya, ketemu sama pasangan yang sesuai dengan kriteria kita, maka kita jangan buru-buru untuk ngambil keputusan. Ya, kita harus mengenal dia lebih dalam lagi, benar nggak sesuai dengan kriteria kita. Kalau tidak, ini bahaya. Nah, kenapa? Nah, C.K. Jung itu adalah ahli psikologi analitik ya. Nah, jadi beliau itu merumuskan dalam otak kita itu mempunyai fungsi dasar, ada 4. Nah, yang pertama itu adalah intuisi, yang dimana otak kita ini menggunakan intuisi itu atau hayalan ya, bayangan ya, ketika menangkap sesuatu. Yang kedua fungsinya adalah perasaan. Nah, ini dia permainan perasaan ya. Yang ketiga itu adalah penginderaan ya. Penginderaan itu adalah tempat memori ya, tempatnya penyimpanan ya. Baru yang keempat itu adalah, yang terakhir itu adalah kelogikaan. Di situ tempat perhitungan. Maka saya merumuskan dan meriset tentang bagaimana respon otak kita dengan menggunakan psikologi verbal ya, atau psikologi visual ya, penglihatan maupun audio ya. Bagi pria itu biasanya itu visual, sedangkan bagi wanita itu audio ya. Makanya kelemahan pria itu adalah di mata, sedangkan wanita itu di telinga ya, yang dimana kalau pria ini melihat yang cakep gitu kan, udah ya, suka aja gitu. Makanya kita perlu alur-alur untuk menentukan pasangan ideal. Sedangkan wanita ketika dikasih perhatian, terus dikasih omongan ya kan, rayuan gombal gitu ya, dia bakal terbuat. Maka hati-hati, maka gunakan yang 4 unsur ini ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, ketika kita melihat atau mendengar pasangan yang memang sesuai kriteria kita jangan buru-buru ya. Ya, paling tidak minimal 3 bulan ya. Saya minta minimal 3 bulan untuk menentukan, oh dia ternyata memang pantas. Nah, setelah itu bagaimana caranya kita bicara kepada dia untuk jenjang yang lebih serius. Nah, itu nanti kita bakal bahas di video selanjutnya ya, untuk ngelihat ini orang nih benar nggak gitu misalnya ideal kita kan, untuk pemastian ya, benar nggak dia serius sama kita. Nah, jadi ketika kita itu melihat ya kan, baru terintuisi ya kan. Jadi kita membayangkan, oh ini bagus nih, ini cocok nih, sesuai kriteria. Itu masih bayangan belaka, jadi jangan langsung ambil keputusan. Kenal dulu lebih dekat, jangan memberikan apa-apa. Udah,
setelah kita sudah jalan itu biasanya sekitar sebulan ya, sebulan atau kurang dari sebulan itu udah mulai merasa nyaman, karena memang kita rasa itu sesuai dengan kriteria kita. Dari awal kan kita sudah menentukan. Namun belum tentu. Nah, belum tentu ya, kenapa? Nah, setelah udah intuisi ya kan, masuk deh ke perasaan, ke feel. Nah, jadi jangan dibawa perasaan dulu. Nah, ini yang bisa cenderung kalian itu mengalami sakit hati ya. Dari perasaan kalian langsung masukkan ke rasa. Sebenarnya nggak boleh. Nah, hakikinya rasa itu hanya ditujukan kepada Sang Pencipta. Kita hanya sebatas perasaan. Nah, jadi jangan berlama-lama di perasaan ini. Ya, jangan kita berikan terlalu gimana ya. Itu satu. Setelah itu yang kedua ya, mohon maaf, yang ketiga ya, setelah kita sudah masuk ke perasaan ya kan, kita cerna di perasaan, barulah dia masuk kepada memori. Nah, masuk kepada memori ya kan, penginderaan. Nah, disitulah kita harus betul-betul teliti secara detail. Kita ingat secara detail ya, secara detail bagaimana selama kita menjalani hubungan sama dia, misalnya selama 2 bulan misalnya ya kan, kita urut dulu betul enggak. Kembali lagi kita mengevaluasi siapa? Evaluasi pasangan kita dan kecocokan kepada kita. Jadi evaluasi kecocokan ya, evaluasi kecocokan. Jadi jangan langsung main gas-gas aja ya kan, main oke-oke aja, jangan. Setelah itu sudah kita detail, kita urut, kita ingat-ingat ya kan, kita masuk ke memori kita bahwasannya bagaimana kita selama kenal sama dia ya kan. Nah, setelah itu barulah gunakan kelogikaan atau think. Kita berpikir, kita menimbang lebih banyak faedahnya berjalan sama dia atau lebih banyak mudaratnya. Atau lebih banyak plusnya ya, lebih sesuai dengan yang kutentukan ya, yang aku afirmasikan atau tidak. Nah, itu biasanya di bulan kedua atau di bulan 2,5 ya, 2 bulan 2 minggu. Nah, situ Anda sudah benar-benar matang memutuskan, sehingga ada tempo waktu ya, ada tempo waktu 2 minggu lagi untuk memberi kesempatan dia. Kesempatan dia bagaimana dia memutuskan untuk tindak lebih lanjut. Dan akhirnya di bulan ketiga ya kan, di bulan ketiga situlah baru kita seriusin. Nah, jadi sebenarnya materi saya ini ya tentang menentukan pasangan ideal itu kepada yang memang benar-benar siap. Kalau enggak, ngapain kalian nyari pasangan? Ya, kalau hanya cuma untuk kenal-kenal, untuk pacaran atau apa, itu nggak ada guna ya, buang-buang waktu. Dan buang-buang, kalau bagi laki-laki pasti buang-buang uang ya kan. Nah, kalau yang perempuan buang-buang waktu dan dia bakal rugi ya, karena laki-laki itu pasti dia berpikir ya, dia bakal mempertimbangkan, lah aku sudah keluar banyak misalnya, aku dapat apa, sehingga apa, pikiran berfantasi. Nah, itulah dia bisa jauh ke intuisi. Makanya perlu kita itu melakukan tahap-tahap untuk menentukan pasangan ideal. Dan perlu, jangan lupa, dari awal sudah saya katakan itu adalah niat. Yang pertama itu niat paling utama. Nah, jadi makanya ini terkhusus untuk Anda yang memang sudah siap untuk menjalin atau membangun rumah tangga. Ya kan? Ya, semoga ketika Anda mengikuti tahapan-tahapan ini dan ketemu dengan pasangan Anda, saya doakan insya Allah Anda menjadi keluarga sakinah. Oke, kalau begitu terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Rano Harya. Salam SDA. Kalau memang video ini bermanfaat bagi Anda sekalian, jangan lupa di like ya, terus kalian share sama teman kalian yang membutuhkan. Terus jangan lupa kalian komen di bawah ini ya, apapun itu materi apa yang ingin Anda bahas, kita akan bahas di video-video selanjutnya. Atau
kalau misalnya kalian dari pembahasan beberapa video tentang menentukan pasangan yang kurang memahami, akan Anda komen juga, atau Anda bisa follow akun setelah ini, dan ya boleh juga Anda bertanya apapun itu, seputar apapun ya. Namun jangan lupa, ini yang paling penting, di bawah ada tulisan subscribe yang berwarna merah, maka Anda klik, lalu Anda aktifkan loncengnya. Oke, jangan lupa. Saya Ranu Arya, salam SDA.